Halo guys, kembali lagi di Good Stuff ID bareng sama gua Andri Aditya. Di beberapa minggu lalu gue udah pernah ngebahas soal Nintendo Switch, mau itu Nintendo Switch yang Lite atau Nintendo Switch yang generasi kedua. Nah, di video itu juga lumayan banyak dari kalian yang nanyain, "Bang, gimana sih soal Joy-Con yang gampang ngedrift?" Atau "Bang, Joy-Connya bisa cepet drifting atau enggak?" dan lain-lain. Sebenarnya pertanyaan yang kayak gitu gue belum bisa jawab, karena selama pemakaian gue di beberapa minggu terakhir, dengan pemakaian yang hampir intens setiap harinya, so far Joy-Con gue masih aman-aman aja. Ya mungkin karena pemakaian gue juga yang belum terlalu lama, tapi kalau karena isu Joy-Con ini jadi deal breaker buat kalian, gue rasa gue punya satu alternatif yang bisa dicoba buat masalah tersebut. Ya, di video ini gue mau ngerekomendasiin satu controller Nintendo Switch third party dari merek Dope, yang seenggaknya bisa ngejawab kekhawatiran kalian soal drifting Joy-Con dari Nintendo Switch. Ya, ini dia Dope Controller Nintendo Switch dengan kode produk TNS 19252. Oh ya, untuk produk yang gue mau review kali ini udah bundling sama storage bag. Jadi buat kalian yang nggak butuh sama bagnya, kalian bisa beli yang versi controllernya aja. Nah, untuk harganya sendiri juga udah pasti beda. Kalau Dope Controller with storage bag dibanderol dengan harga Rp549, sedangkan yang controllernya Rp389.000 aja. Anyway, produk ini gue dapat dari Rocket Games, yaitu salah satu official toko game langganan gua, dimana mereka banyak banget ngejual aksesoris gaming konsol mulai dari PS4, Nintendo Switch, dan lain-lain. So, buat kalian yang lagi cari-cari aksesoris gaming, bisa banget nih mampir ke official store-nya mereka di Tokopedia. Nanti link toko dan pembelian produknya bakalan gue sertain juga di kolom deskripsi di bawah. Oke, untuk isi box pembeliannya simple aja. Kalian bakalan dapetin satu carrying pouch dengan size yang cukup gede. Kemudian satu controller Nintendo Switch, 3 cadangan analog caps yang bisa kalian ganti-ganti, dan yang terakhir satu buku manual. Seperti yang gue udah bilang barusan, size dari storage bagnya ini nggak bisa dibilang kecil, karena punya panjang 30 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 9 cm. Dimana dengan ukuran segini, gue nggak bisa bilang compact. Kemudian di bagian dalamnya terdapat beberapa slot untuk game card dan satu kompartemen yang bisa dipakai buat taruh charger atau Joy-Con cadangan kalian. Nah, untuk tingkat keamanannya gue bisa bilang tergolong aman, karena material yang dipakai ini cukup bagus dan keras, seenggaknya bisa kasih kesan aman pas Nintendo Switch gue jatuh. Oke, sekarang lanjut ke controllernya nih. Untuk build quality-nya sendiri gue nggak mau terlalu banyak komentar, karena emang keseluruhan body dari controllernya ini terkesan plastik, yang nggak bisa gue bilang bagus, tapi nggak bisa dibilang jelek juga. Masih di level standar lah kalau menurut gue. Kemudian di bagian tengahnya terdapat semacam alas fabric halus yang punya fungsi supaya body Nintendo Switch kalian nggak lecet pas dipakai ke controllernya ini. Untuk penempatan button-buttonnya nggak ada yang beda sama sekali dari Joy-Con Nintendo Switch pada umumnya. Palingan yang ngebedain cuman ada di bagian button sebelah kiri. Kalau Joy-Con original menggunakan button berbentuk bulat, controller ini udah menggunakan D-pad atau directional pad. Jadi buat kalian yang hobi banget main game-game fighting, gua rasa cocok nih buat kalian coba. Bahkan untuk feel buttonnya sendiri buat gua pribadi cukup enak, dan feedbacknya juga kerasa empuk. Jadi buat controller dengan harga segini not bad lah untuk urusan button-buttonnya. Nah, yang paling gue suka dari controller ini ada di bagian gripnya. Ya, walaupun terlihat lebih bulky, tapi untuk feel genggamannya di tangan ini mantep banget. Karena Joy-Con original dari Nintendo Switch berbentuk datar, ngebuat tangan gue tuh cepet banget pegel dan harus sering-sering ganti posisi tangan gue supaya lebih enak dipegangnya. Dan surprisingly, selama gue coba controller ini, masalah tersebut udah jarang gue alamin. Anyway, untuk cara penggunaannya juga gampang banget. Kalian tinggal slide aja tablet Switch kalian ke controllernya ini, dan pastiin Pro Controller wirednya udah dalam keadaan on.
Oh ya, sedikit info aja kalau controller ini nggak menggunakan Bluetooth. Jadi kemungkinan besar si controller ini bakalan sedikit ngambil daya dari Nintendo Switch kalian. Oh ya, controller ini juga udah dilengkapin sama si Axis Gyro dan Double Motor Vibration. Jadi untuk fitur HD Rumble dan motion sensor di Switch kalian nggak bakalan hilang. Contohnya di sini gue coba main Mario Kart, motion sensor dan getar-getarnya berjalan dengan baik. Bahkan untuk feel getarnya ini lebih kerasa ketimbang Joy-Con asli dari Nintendo Switch-nya sendiri. Kesimpulannya, buat kalian yang masih khawatir soal isu Joy-Con di Nintendo Switch, controller ini bisa gue bilang jadi solusi yang tepat. Kalau kalian nggak mau Joy-Con originalnya cepet drifting atau rusak, tapi nggak punya budget lebih buat beli Pro Controller official Nintendo, gue rasa Dope Controller ini jadi jawaban pastinya. Di samping harganya yang cukup murah, fitur yang didapat juga nggak kalah sama Joy-Con originalnya. Well, segitu aja yang bisa gue share kali ini. Like jika kalian suka sama videonya dan share juga kalau video ini bermanfaat. Buat kalian yang punya pertanyaan seputar video-videonya Good Stuff, kalian bisa banget kok langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Oh iya, dan jangan lupa juga buat di subscribe channel ini supaya gue bisa terus kasih info-info menarik soal gadget dan teknologi ke kalian. Ya, gue Andri dari Good Stuff ID. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Good, ciao.